pagi Bu Ina. Selamat pagi Bu Ayin. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ayin sehat juga. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Bu karena Bu Ina sudah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu, tujuan kita acara hari ini yaitu untuk mengetahui bagaimana posisi Bu Ina sebagai kepala sekolah dan juga saya tahu juga Bu Ina aktif di beberapa organisasi. Pastinya kan banyak sekali permasalahan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika. Seperti itu, saya mulai wawancaranya ya Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bu Ina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu Ayin, terkait dengan adanya kasus-kasus yang muncul mungkin dari yang saya lakukan selama ini, yang pertama pastinya memahami jenis kasusnya terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu kasus tersebut termasuk kategori kasus yang dilema etika ataukah yang kasus rujukan moral. Kemudian setelah itu kita juga harus berusaha mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Baru kita adakan komunikasi terutama dengan pihak-pihak tersebut yang terlibat dalam kasus yang terjadi. Nah setelah itu, setelah kita mengidentifikasi siapa yang terlibat, kemudian menjalin komunikasi, baru kita memetakan kasus-kasus yang muncul tadi, apakah termasuk kasus yang dilema etika atau yang termasuk rujukan moral, begitu. Baik, ya, Bu. Jadi dipetakan terlebih dahulu ya Bu, masalahnya seperti apa, kemudian baru dikomunikasikan. Iya betul sekali. Kemudian setelah itu bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk dalam pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama di sekolah saya itu pengambilannya terutama itu dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kasus yang tadi terjadi, kemudian kita tadi kan mengidentifikasi yang terlibat. Setelah itu kita akan berusaha mengumpulkan data dan juga fakta terkait dengan kasus yang terjadi tersebut. Nah setelah itu dari data dan fakta yang kita kumpulkan itu baru kita identifikasi berdasarkan nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemudian juga kemanusiaan gitu. Sekali ya Bu ya. Jadi untuk bisa tercapai seperti itu, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan itu selama ini seperti apa? Kalau langkah-langkah yang kami ambil sih seperti yang pertama itu misalnya kita berusaha mempertimbangkan terkait aturan yang berlaku. Jadi otomatis kan ada regulasi aturan yang berlaku. Nah, kita memperhatikan itu dulu. Kemudian selanjutnya kita berusaha melakukan komunikasi yang jelas ya. Tentunya kita harus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat terkait kasus yang sudah terjadi. Baik sekali ya Bu. Jadi memang komunikasi itu sangat penting ya Bu ya. Sekali ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Kalau hal-hal yang dianggap efektif mungkin terkait dengan komunikasi ya. Jadi komunikasi yang baik dari semua pihak, terutama warga sekolah itu menjadi suatu hal yang utama. Jadi dengan komunikasi yang baik kita dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga kita utamakan dengan melalui musyawarah. Jadi melalui musyawarah terutama lewat rapat sekolah. Nah tentunya dengan komunikasi dan juga musyawarah itu kita semuanya akan terdorong nih agar bersikap lebih terbuka, kemudian lebih komunikatif, sehingga akan ditemukan solusi dari setiap kasus yang muncul. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami selama ini?
tantangan yang muncul mungkin yang pertama berkaitan dengan kadang kebingungan nih, posisi kebingungan dalam memberikan peringatan terutama terhadap guru atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian juga tantangan berikutnya itu terkait dengan rendahnya kesadaran guru, terutama dalam hal mentaati peraturan yang ada. Kemudian juga adanya komunikasi ya. Jadi komunikasi antar warga sekolah atau pihak-pihak yang terkait itu juga menjadi tantangan bagi kami. Jadi adanya kasus-kasus yang muncul itu tentunya butuh komunikasi yang baik. Jadi lumayan ya Bu ya, tantangannya ada beberapa ya Bu ya. Nah, untuk mengatasi tantangan itu, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan dengan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan itu seperti apa? Kalau dalam penyelesaian kasus itu memang tidak ada tata cara atau jadwal tertentu. Jadi kita melihat terlebih dahulu tergantung dari kasusnya seperti apa. Jadi kita identifikasi dulu kasusnya itu seperti apa, perlu penanganan secara langsung atau tidak. Baru kalau memang kasus itu butuh penanganan secara langsung, butuh selesaikan secara langsung, itu diselesaikan secara langsung. Tapi kalau memang butuh tindak lanjut yang lebih, berarti tidak secara langsung. Jadi disesuaikan dengan permasalahannya seperti apa ya? Adanya kasus permasalahannya itu seperti apa. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau dalam pengambilan keputusan mungkin seseorang ya tadi apa ya terkait dengan membantu dalam pengambilan keputusan selama ini. Kalau dalam membantu tentunya nih dari semua warga sekolah, dari berbagai pihak yang terkait itu tentunya sangat dibutuhkan, terutama dalam hal komunikasi. Jadi kalau adanya komunikasi yang baik tentunya akan memberikan solusi dari setiap kasus-kasus yang terjadi. Jadi stakeholder dari sekolah ya gitu. Kemudian ya terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan tentang dilema etika? Jadi dari semua permasalahan yang muncul banyak yang dapat kita pelajari nih. Mungkin salah satunya terkait dalam penentuan kasus nih, dalam penentuan atau penyelesaian permasalahan tentunya kita harus memahami terlebih dahulu terkait jenis kasusnya itu. Jenis kasus yang muncul itu kasus seperti apa, apakah membutuhkan penanganan yang cepat atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pemahaman terkait bahwa setiap apa yang kita kerjakan tentunya itu akan memberikan konsekuensi. Makanya di sini sebuah regulasi atau aturan itu sangat diperlukan, sangat penting. Kemudian juga terkait dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu tentunya kita harus lebih mengutamakan musyawarah. Nah, otomatis karena di lingkungan sekolah kita berusaha melakukan lewat rapat sekolah. Dan tentunya juga komunikasi dari semua stakeholder itu sangat diperlukan. Baik, terima kasih Bu karena sudah berkenan untuk saya wawancari. Bagus sekali ya Bu, di sini banyak sekali memberikan manfaat dan pembelajaran bagi saya bagaimana kedepannya jika nanti dibutuhkan suatu pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama Bu Erlin. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan dalam penyampaian. Sekian ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama gitu. Selamat sore Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Herlin. Iya Bu Yuli, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Bu Herlin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik ya Bu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Bu karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya dapat mewawancarai Bu Yuli terkait dengan
pengambilan keputusan tentang dilema etika. Iya, Bu Herlin. Ya. Sama-sama, silahkan. Oke, baik. Kita mulai saja ya, Bu ya. Ini, Bu. Oke, untuk yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bu Yuli, selama ini bagaimana Bu Yuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya, Bu Herlin. Jadi Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah Ibu di SD Negeri Widara Payung Kulon 01, Ibu, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Jadi apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan benar. Jika masih dikatakan benar lawan benar, berarti kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika. Begitu, Bu Herlin. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Baik, kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Yuli itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yuli, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana, Bu? Iya, Bu Herlin. Jadi sebelum Ibu menyelesaikan kasus-kasus, tentunya Ibu melakukan identifikasi kasus tersebut terlebih dahulu, Bu Herlin. Jadi Ibu mengidentifikasi kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan kebutuhan tersebut apakah nantinya menguntungkan dari berbagai pihak atau tidak. Karena kalau hanya menguntungkan dari satu pihak saja, itu nantinya akan kurang baik. Begitu, Bu Herlin. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi mengidentifikasi terlebih dahulu ya, Bu ya. Oke. Iya, betul sekali, Bu Herlin. Kemudian untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa, Bu, yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalahnya, Bu? Iya, Bu Herlin. Jadi langkah-langkahnya antara lain menentukan penyebab dari masalah tersebut, menentukan siapa saja yang terlibat dari kasus tersebut, nggih. Kemudian Ibu menanyakan kepada warga sekolah juga siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus yang terjadi di SD Negeri Widara Payung Kulon 01. Begitu, Bu. Oh iya, baik sekali ya, Bu ya. Jadi ada cross check juga ya, Bu ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, Bu Herlin. Jadi saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan juga norma-norma yang berlaku juga, Bu Herlin. Jadi nanti berlaku untuk jangka panjang juga, begitu, Bu Herlin. Oke, berarti disesuaikan juga dengan norma yang ada ya, Bu ya, untuk jangka panjangnya supaya tidak memberikan dampak ya, Bu ya. Betul sekali, Bu Herlin. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bu Yuli pernah alami? Iya, Bu Herlin, tantangan tentu sangat banyak ya, Bu Herlin. Di antaranya yaitu tantangannya mengambil keputusan dari keputusan yang terbaik. Jadi itu adalah tantangan yang Bu Yuli hadapi. Jadi apabila ada kasus, bagaimana caranya menyelesaikan kasus tersebut secara baik. Hasil keputusannya itu adalah hasil keputusan yang terbaik. Karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan juga harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi jangan sampai nantinya ada salah satu saja yang diuntungkan ataupun dirugikan. Begitu, Bu Herlin. Oke, berarti memang tidak mudah ya, Bu, mencari keputusan yang terbaik dari yang paling baik ya, Bu ya. Iya, betul sekali, Bu Herlin. Selanjutnya, apakah Bu Yuli itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yuli langsung menyelesaikannya di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Bu Yuli jalankan? Iya Bu Herlin, jadi apabila Bu Yuli menghadapi kasus yang ringan, maka Bu Yuli akan menyelesaikan kasus tersebut secara langsung. Tetapi apabila kasus tersebut kok dirasa berat, maka Ibu harus bermusyawarah dengan warga sekolah, mungkin dengan komite atau dengan wali murid yang terkait dengan kasus-kasus tersebut. Bahkan Ibu minta pertimbangan juga dengan Pak Pengawas. Begitu Bu Herlin. Oh iya, jadi tergantung kasusnya seperti apa ya Bu ya, disesuaikan dengan kasusnya ya Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuli dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Nggih Bu Herlin, jadi banyak faktor yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini nggih. Di antaranya faktor tersebut adalah warga sekolah yang ada di SD Negeri Bidara Payung Kulon 01 tentunya. Di samping itu juga hubungan yang baik dengan komite sekolah serta wali murid itu juga sangat mempengaruhi ya, menjadi faktor-faktor yang untuk mendukung penyelesaian kasus-kasus dilema etika di sekolahannya Ibu. Begitu Bu Herlin. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, yang terakhir ya, dari semua hal yang telah Bu Yuli sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Bu Yuli selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Iya Bu Herlin, jadi banyak sekali yang Ibu petik dari penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di sekolahan Ibu, tentunya dalam menangani kasus dilema etika ini. Di antaranya yaitu Ibu harus belajar lebih bijaksana Bu Herlin dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Karena kasus yang terjadi tentunya harus diselesaikan secara baik. Jangan sampai hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan atau dirugikan, begitu Bu Herlin. Jadi berlatih untuk bijaksana itu adalah salah satu yang bisa Ibu petik dari penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Begitu Bu Herlin. Oke, baik sekali Bu. Terima kasih sebelumnya Bu, karena Bu Yuli sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, mudah-mudahan kedepannya juga tugas semakin lancar ya Bu. Bu Yuli juga selama menjadi kepala sekolah mudah-mudahan diberi kelancaran selalu dan kesehatan selalu. Terima kasih Bu Yuli. Amin. Sama-sama Bu Herlin. Sukses juga untuk Bu Herlin. Oke Bu, kalau begitu saya tutup wawancara untuk sore hari ini ya Bu. Baik, sekian dari saya Bu. Kalau misalkan saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya Bu ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.